Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum. Kita masih membahas kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk pada bab tahrim al-khalwa bil ajnabiyah. Haramnya berkhalwat dengan wanita yang bukan mahram. Ajnabiyah. Khalwah itu artinya berdua-duaan. Itu namanya khalwat. Tapi kalau ada banyak orang itu tidak disebut khalwah. Ya, khalwah itu berdua, tidak ada siapapun. Itu termasuk perkara yang diharamkan di dalam Islam. Termasuk sekarang khalwat itu bisa terjadi baik pun kalau dua orang memang secara sengaja berbicara secara rahasia dan tujuannya untuk mengakrabkan diri, laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, tidak ada tujuan apa-apa kecuali hanya untuk mengakrabkan diri, itu juga bisa masuk khalwat. Ya. Bahkan terkadang suara itu lebih menarik daripada yang lain. Jadi khalwat sekalipun tidak secara fisik, khalwat juga bisa terjadi secara lisan. Ya, hati-hati menggunakan media sosial. Hati-hati menggunakan telepon. Ketika kita harus berbicara dengan lawan jenis, maka harus diperhatikan adab-adab Islami. Bukan tidak boleh, ya silakan kalau memang diperlukan, ya, tapi harus memperhatikan adab-adab Islami. Komunikasi laki-laki dan perempuan diperbolehkan. Kita tidak menganut paham orang yang mengharamkan sama sekali laki-laki dan perempuan berbicara. Ya. Kalau ada laki-laki, perempuan harus di ujung sana. Itu tidak seperti itu Islam. Demikian pula kita tidak menganut paham serba bebas, laki dan perempuan tanpa batas. Ya. Islam itu moderat, pertengahan. Di zaman Nabi, ya perempuan terlibat dalam aktivitas laki-laki, perang. Itu ikut perempuan membawakan air, mengobati yang luka. Yang luka siapa? Ya laki-laki. Ya, jadi kalau mohon maaf, kalau kemudian sekarang atau kita bayangkan kalau ada laki di sini, perempuannya harus di sana, itu sebetulnya lebih pada budaya daripada ajaran Islam. Saya pernah ceramah tuh harus tertutup perempuannya, tidak kelihatan. Ya, itu terus terang ceramah paling tidak enak di tempat seperti itu. Ya, tidak kelihatan orang. Kita ngobrol, tidak tahu yang di balik layar itu mungkin nyukul, makan ke dapur. Ya, kita orang tidak tahu. Ya, jadi, tapi itu bukan berarti saya katakan itu berlebihan, tidak. Tapi tidak harus seperti itu. Jadi jangan sampai kita punya persepsi perempuan, laki itu harus hilang sudah, nggak ada wujudnya, tidak. Ya, jadi yang diharamkan dalam Islam itu satu jelas, al-khalwah. Khalwah itu berduaan. Itu yang diharamkan. Kemudian yang diharamkan di dalam Islam bersentuhan. Jadi jangan sampai hal yang tidak diharamkan kita haramkan.
Tidak harus kalau laki di sini perempuan harus tertutup semua, tidak harus. Karena itu tidak ada nas yang menyuruh kita seperti itu kecuali kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi khalwah itu berdua-duaan. Ini diharamkan secara pasti, secara tegas, secara jelas. Dan termasuk khalwah itu sekalipun berada di keramaian tapi kemudian mereka bersentuhan, ya, berboncengan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, naudzubillah. Atau sekarang yang sering terjadi, taman-taman kita dijadikan sebagai tempat-tempat maksiat. Kalau antum jalan di beberapa tempat itu, kalau sudah daerahnya gelap-gelap, ini kita bicara di Surabaya bukan di Australia. Surabaya itu sudah banyak ya pemuda-pemudi, ya itu tanggung jawab RT RW-nya itu. Kalau memang itu dibiarkan, itu termasuk pembiaran terhadap perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 53, Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Ayat ini terkait dengan istri-istri Rasulullah SAW, di mana Allah memerintahkan siapapun yang bertanya kepada mereka istri-istri Nabi, maka tanyalah dari balik tabir. Tanyalah dari balik tabir. Maka harus dihijab. Kalau ada siapapun yang datang bertanya kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Ahzab ayat 53. Kemudian dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dan tentunya kehormatan istri Nabi itu tidak sama seperti kehormatan wanita-wanita mukminah yang lain. Sampai mereka disebut ummahatul mukminin, ibundanya orang-orang beriman. Bukan ibu secara biologis, tapi kehormatannya itu seperti orang tua kita. Mereka adalah wanita-wanita yang terhormat dan wajib dijaga kesuciannya. Siapa yang melecehkan salah satu istri dari istri Rasulullah SAW, maka dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Dia pasti orang fasik. Siapa yang melecehkan Aisyah radhiyallahu anha atau istri-istri Nabi yang lain, merendahkan, menghina, berarti dia telah menyalahi perintah Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran untuk menghormati dan memuliakan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada insyaallah orang muslim yang beriman yang melecehkan istrinya Nabi, tidak ada. Ya, itu biasanya pelecehan kepada istri Nabi tidak dilakukan kecuali dari orang kafir atau orang munafik. Gak mungkin ada orang beriman melecehkan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wad-dukhul 'alan nisa." Kata Nabi, jauhilah, hati-hati kalian masuk menemui wanita-wanita. Faqala rajulun minal ansar, seseorang dari kalangan Ansar berkata, "Ya Rasulullah, afara'aital hamwa?" Ya Rasulullah, bagaimana kalau yang menemui wanita itu adalah kerabat istrinya? Al-hamu ay qaribuz zauj, atau kerabat suaminya. Bagaimana yang menemui wanita itu saudara suaminya? Ketemu sama saudara suaminya, ketemu dengan istri saudaranya, ipar ya. Bagaimana kalau yang saling bertemu itu yaitu perempuan ini bertemu dengan saudara suaminya sendiri?
Kata Nabi apa? Sallallahu alaihi wasallam, alhamu al-maut. Kerabat suami itu adalah kematian. Ya, artinya itu sesuatu yang berbahaya. Sekalipun kerabatnya suami, kakaknya suaminya, adiknya suaminya, jangan berdua-duaan. Oh, iki bojone kakakku, ndak apa-apa. Pergi bareng. Ada banyak ya ikhwan. Ya, teranterken, ini bojonya kakak anak, adik anak. Kata Nabi, al-maut itu membawa kepada kematian. Jadi tidak diperkenankan seseorang berdua-duaan dengan istri saudaranya. Muttafaqun alaih. Kata-kata iyyakum itu sebagai kata peringatan, ihdharu. Ya, berhati-hatilah. Ad-dukhul 'alan nisa, yang dimaksud masuk menemui wanita, al-ajnabiyat 'ala wajhil khalwa bihinna. Yang diharamkan itu masuk menemui wanita dan berkhalwat. Berkhalwat. Tapi kalau wanita itu tidak sendirian, dia ditemani, maka ini tidak termasuk dalam kategori khalwat. Atau masuk menemui wanita-wanita yang maksyufat, yang terbuka auratnya, haram. Terbuka auratnya. Jadi siapapun dia, kita sudah mengenal dari kecil, dari lahir, bahkan kalau dia bukan mahram kita, ketika bertemu tetap harus menutup aurat. Ketika harus berjumpa, maka berjumpa dengan masing-masing menutup aurat ketika keduanya bukan mahram. Ya, dan kata-kata yang tepat itu adalah mahram, bukan muhrim. Ya, kalau muhrim itu orang yang ihram. Kita kalau nyebut wanita yang yang punya hubungan kekerabatan, dia tidak boleh dinikahi, itu disebut wanita mahram. Mahram saya, ini mahram saya, bukan muhrim saya, mahram. Jadi Nabi memberi peringatan jangan masuk menemui wanita ya, dengan berdua-duaan. Demikian pula jangan menemui wanita-wanita dalam kondisi terbuka auratnya. Dan tidak ada alasan ikhwani fillah orang mengatakan, oh saya nggak apa-apa, ibu ini kita anggap anakku dewi, biasanya kadang-kadang gitu. Ya, tak anggap anakku dewi, nggak pakai anggap-anggapan. Ya. Jadi hukum Islam itu berdasarkan aturan main, bukan berdasarkan anggapan kita. Ya, dianggap anak itu tidak berubah statusnya menjadi anak. Orang mengatakan iki wis tak anggap anakku dewi, itu tidak merubah statusnya dia menjadi anak. Ya tetap laki-laki itu adalah laki-laki yang bukan mahramnya. Berlaku hukum antara mahram, antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Afadal hadis hirsul Islam ala salamatil mujtama' al-islami. Ini menunjukkan bahwa semangat Islam untuk menjaga keselamatan masyarakat Islam. Wasaddu babi syarr, menutup pintu keburukan dan mencegah terjadinya perzinahan serta faktor-faktor terjadinya perzinahan. Ya, jadi ajaran-ajaran Islam itu tujuannya untuk menjaga kesucian ya, kehidupan di dalam masyarakat. Demikian pula ajaran-ajaran Islam tidak hanya mencegah orang dari perbuatan zina, tapi dari faktor-faktor yang mendorong seseorang berbuat zina. Karena kalau sudah terjadi perzinahan di tengah-tengah masyarakat, maka masyarakat tersebut akan menjadi masyarakat yang kacau. Ya. Akhirnya nasab itu sudah tertukar, orang tidak tahu nasabnya siapa. Kemudian
Ketika satu perzinaan sudah merebak, itu nanti akan diikuti dengan kemungkaran-kemungkaran yang lain. Man uma'ad al-maharim min aqarib az-zawj min al-khalwa bil mar'ah. Ya, jadi diharamkan selain kerabat-kerabat zauj dari dari berkhalwat dengan perempuan. Jadi kalau tadi Nabi mengatakan kerabatnya suami itu berbahaya, bukan berarti selain kerabatnya suami tidak berbahaya, ya tetap berbahaya. Tapi kerabatnya suami lebih berbahaya. Kenapa dikatakan lebih berbahaya? Karena terkadang mereka merasa sudah dekat, ya, sudah ada batasan-batasan, dan itu akan dimanfaatkan oleh syaitan, pasti. Akan dimanfaatkan oleh syaitan. Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala berkata ketika menyebutkan apa makna dari al-hamu al-maut, kerabat suami itu kematian, maksudnya al-khalwa bil ahma muaddiya ilal fitnah wal halak. Jadi berkhalwat dengan kerabat suami dan dengan saudara suami, kerabat suami itu dapat membawa kepada fitnah dan kehancuran. Faju'ila kahalakil maut, maka seperti kehancuran kematian. Fawaradal kalam mawridat taghlib. Jadi ucapan ini dalam konteks memberi penegasannya akan besarnya atau bahayanya perbuatan berkhalwah, ya, berkhalwah dengan kerabat suami. Kemudian dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin illa ma'adi mahram. Muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah seorang di antara kalian berkhalwah, berdua-duaan dengan wanita kecuali dia bersama dengan mahramnya. Karena kalau ada mahramnya yang menyertainya, baik wanita itu, maka itu sudah tidak disebut dengan khalwah. Ini kita bicara tentang berdua-duaan. Tidak berdua-duaan pun ya, orang banyak bisa menjadi haram jika mereka membicarakan sesuatu yang haram. Ya, kumpul bareng tapi ngobrolnya sudah mengarah kepada obrolan-obrolan yang membangkitkan syahwat. Ya, sekalipun tidak berkhalwah, ini juga diharamkan. Segala perbuatan yang bisa menjerumuskan pada perbuatan haram, yang bisa menjerumuskan, itu sudah diharamkan di dalam Islam. Pintunya harus ditutup. Pintunya harus ditutup. Kemudian dari Buraidah radhiyallahu anhu beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hurmatu nisa'il mujahidin 'alal qa'idina ka hurmati ummahatihim. Kehormatan, hormat di sini kehormatan istri-istri para mujahid di hadapan orang-orang yang tidak berjihad itu seperti kehormatan ibu-ibu mereka sendiri. Ma min rajulin minal qa'idina yakhlufu rajulan minal mujahidina fi ahlihi fayakhunuhu fihim illa waqafa lahu yawmal qiyamah fayakhudh min hasanatihi ma syaa hatta yarda. Tidaklah seseorang dari orang-orang yang tidak berjihad, minal qa'idin, ya, minal qa'idin, qa'idin di sini orang yang tidak berjihad. Yakhlufu rajulan, yang dia menjadi pengganti
untuk menjaga keluarganya para mujahid ini. Ya, mujahid kan berangkat berjihad. Mujahid meninggalkan istri, meninggalkan anaknya. Yang tidak berjihad punya tanggung jawab menjaga mereka. Fayakhunuhu fihim, ternyata yang menjaga ini berkhianat, tidak menjaga dengan baik. Mungkin istrinya digoda, istrinya dipermainkan, atau mereka dimanfaatkan, ya. Mencari dana buat istrinya para mujahid, ternyata dananya diambil umpamanya, berkhianat dia. Illa waqafa lahu yaumal qiyamah, kecuali dia akan dihentikan pada hari kiamat. Lalu kebaikan-kebaikan orang ini yang seharusnya dia menjaga istri-istri para mujahid ini, ternyata dia berkhianat, kebaikannya dia akan diambil. Ya, akan diambil oleh siapa? Oleh mujahid. Dia akan mengambil pahalanya sampai dia ridha, sampai dia puas. Thumma iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menoleh kepada kami. Nabi berkata, "Ma dhannukum?" Apa pandangan kalian? Apa dugaan kalian? Hadis riwayat Muslim. Afadal hadis ini memberikan pelajaran al-haddu 'ala takaful bainal muslimin. Hadis ini memberikan pelajaran bahwa orang-orang muslim itu harus at-takaful. Takaful itu saling membantu, bahu-membahu. Bainal muslimin. Harus ada solidaritas di antara umat Islam. Dan masing-masing harus memiliki semangat untuk menjaga keselamatan yang lain. Kalau sekarang, dalam konteks sekarang itu apa? Banyak keluarga yang ditinggal mati tulang punggung. Karena apa? Karena penyakit. Meninggal. Ya, dia meninggalkan istri, meninggalkan anak-anak. Itu harus menjadi perhatian bagi yang lain. Dan tidak boleh mengkhianati mereka atau memanfaatkan mereka. Itu namanya takaful, solidaritas. Dan agama kita ini dibangun di atas solidaritas, saling tolong-menolong, bahu-membahu. At-tahdhir min khiyanatil mujahidin fi sabilillah. Peringatan dari perbuatan mengkhianati para mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lianna al-mujahidin yaqumuna bi nusratid din wa yudafi'una 'anil qa'idin. Karena orang-orang yang berjihad itu mereka sedang melaksanakan aktivitas menolong agama Allah, dan mereka hakikatnya sedang membela orang-orang yang tidak berangkat jihad. Fala yajuzu liqa'id an yata'arrad li nisa'ihim biwajhin min wujuhir raib mustaghillan ghiyab az-zawj. Maka tidak boleh bagi orang yang tidak berangkat jihad kemudian mengganggu istri-istri para mujahid dengan apapun, dengan gangguan apapun, dengan memanfaatkan kepergian para mujahid. Yujarradul mu'tadi ala nisa'il mujahidin min hasanati yaumal qiyamah wa kana minal halikin al khasirin. Yujarrad itu dilucuti kebaikannya. Siapa yang dilucuti? Kebaikan orang yang mengganggu peristri-istri para mujahid. Kebaikannya itu diambil. Wa kana minal halikin al khasirin, dan dia akan menjadi orang-orang yang binasa, yang rugi. Hirsul Islam ala amnin wa salam wa salamati ahli al-mujahidin wal ghaibin an ahlihi. Islam memberikan perhatian kepada keamanan dan keselamatan para mujahid dan juga orang-orang yang sedang melakukan perjalanan sehingga dia meninggalkan keluarga dan anak-anaknya.
Jadi jangan memanfaatkan kepergian suami ya, untuk mengganggu keluarganya, kepergian orang untuk mengganggu keluarganya, istrinya diganggu atau memanfaatkan. Itu satu kezaliman yang besar. Satu kezaliman yang besar. Apalagi dia mengatakan saya akan menjaga. Ternyata tidak dijaga. Ya, itu paling menyesal nanti di hari kiamat. Kenapa? Dia akan diambil kebaikan-kebaikannya karena pengkhianatannya. Dia memanfaatkan kepergian seseorang, dia manfaatkan untuk berbuat zalim atau berbuat yang tidak baik kepada keluarga orang tersebut. Kemudian bab tahrim tashabbuhur rijal bin nisa, haramnya laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki baik dalam pakaian, gerakan dan lain sebagainya. Jadi perempuan menyerupai laki-laki haram dengan nas yang sharih, nas yang jelas, keras. Demikian pula sebaliknya. Jadi masing-masing kodratnya itu menjaga kodratnya. Yang wanita dijaga, jadilah seorang wanita. Yang perempuannya, yang laki-laki jadilah seorang laki-laki. Jangan menjadi atau memerankan peran yang bertentangan dengan kodrat jenisnya dia. Jangan memerankan peran lawan jenisnya. Ya, lanang seperti wedok, bertingkah seperti perempuan, jalannya seperti perempuan, pakaiannya seperti perempuan, dan mereka itu orang-orang yang harus diluruskan, diberi nasihat. Ya, memang didekati, bukan untuk dipukuli. Salah itu. Antum kelihatan bencong itu salah, kemudian dilempar batu itu. Ya, itu orang-orang yang perlu diluruskan, bukan ditepuk tangani. Ya. Ini parah juga kita kadang-kadang. Ya. Pertandingan voli antar bencong, semua sih ngesuf, ahli sholat ngesuf, wah asik. Itu orang-orang yang sedang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sikap kita itu meluruskan, mengajak. Ibaratnya mereka itu jalan ke jurang, kita tarik, ya Allah jangan jalan ke jurang ya. Jangan menuju kepada kebinasaan. Karena besar ya, dosanya. Termasuk ikhwani fillah, tidak pantas kita melihat, menyaksikan, bergembira dengan perbuatan orang-orang seperti ini, tidak pantas. Ya, ada lawakan-lawakan di televisi, ya, kemudian jadi yang satu jadi bencong, kemudian kita asyik menonton, yang nonton sama. Itu artinya kita tidak punya ghirah, tidak punya kecemburuan terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang-orang yang melanggar, kita tidak ada perasaan tidak senang, padahal itu membuat Allah marah. Bukankah kalau kita ini punya rasa cinta kepada orang tua, apa yang membuat orang tua kita marah, kita pasti marah. Kenapa? Karena kita cinta kepada orang tua. Kita menghormati orang tua kita. Sama seperti kalau kita punya rasa cinta kepada Allah. Tidak mungkin kita akan bergembira melihat sesuatu yang Allah murka. Kalau kita bergembira demi Allah, pada saat itu kita bohong kalau mengaku cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedzib. Apalagi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sering ulang di mana-mana, cinta Nabi itu bukan hanya dibuktikan dengan apa? Dengan pujian saja. Tidak cukup. Kalau pujian saja semua orang bisa. Ente bayar orang kasih khobus, suruh muji-muji dia. Tapi cinta Nabi itu loyalitas. Kita mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kita menghormati syariatnya Muhammad SAW. Kita tidak ridha ada orang melecehkan. Itu namanya mencintai Rasulullah SAW. Puji-puji Nabi tapi kemudian bergandeng tangan dengan manusia yang menista agama.
Itu hanya ucapan-ucapan kebohongan seperti itu. Sama dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus berhenti kita ya mendukung, menyaksikan, bergembira dengan orang-orang yang sedang mempertontonkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergembira. Kalau kita bergembira, asyik, nyaman, yaitu tanda bahwa memang iman kita dalam posisi yang sangat lemah. Karena cinta kepada Allah dengan cinta kepada apa yang dimurkai oleh Allah itu tidak akan bisa menyatu. Tidak akan mungkin kita menyatukan dua hal yang bertentangan, tidak mungkin. Pasti salah satunya akan menggeser yang lain. Mana yang lebih dominan di dalam diri kita? Cinta kita kepada Allah atau cinta kita kepada selain Allah? Itu nanti terlihat dari sikap kita, perbuatan kita, bukan ucapan. Kalau ucapan ini semuanya ngomong bisa. Saya bisa ngomong, saya ini paling cinta kepada Allah. Ya. Manusia itu kita orang ini paling mudah bermain drama. Dan memang mudah. Sallu alaihi, Masya Allah, Nabi Muhammad SAW ya, disoting, Masya Allah. Tidak ada kamera. Dipanggil sholat berjamaah ya'ti, tidak datang. Itu saya saksikan sendiri. Ya, kalau ngomong tentang Nabi Muhammad, Allahu Akbar. Tapi ya'ti wala fil masjid. Datang ke masjid sholat Jumat. Terus teriak-teriak, kita yang paling cinta kepada Rasulullah SAW. Ya akhi, mahabbah model apa? Kembali kepada para manusia yang menyalahi yang fitrahnya. Jadi kita mengambil sikap pertengahan, ikhwani fillah. Pertengahan itu apa? Yang pertama, jangan ada orang-orang yang keliru, menyimpang. Itu ya tugas kita menarik mereka, memberi nasihat. Ya, jangan seperti tadi kita lempari batu, tambah jauh dia. Memberi nasihat juga bukan dijadikan sebagai orang yang disegani, dihormati, ditonton. Oh asyik ya, dibuat hiburan. Itu juga tidak dibenarkan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Nabi melaknat, Allahu Akbar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat siapa? Al-mukhannathina minar rijal. Laki-laki yang bersikap seperti wanita. Laki-laki yang menyerupai hal-hal yang menjadi ciri khasnya wanita. Di sini dikatakan wal murad man yushabihun nisa min umurihinnal khassa bihinna. Jadi menyerupai hal-hal yang menjadi ciri khasnya wanita. Pakaian. Orang pakai daster itu perempuan itu. Itu ciri khas sudah. Nggak ada orang siapapun pakai daster umpamanya. Kita tahu daster ya. Daster. Pasti kalau dari belakang itu perempuan, harem itu. Itu ciri khas namanya. Sesuatu yang menjadi ciri khas. Laki pakai kerudung. Kalau tidak lihat wajahnya, dilihat dari belakang, pasti orang menyangka dia wanita. Itu ciri khas. Tapi sesuatu yang tidak menjadi ciri khas, seperti jam tangan. Ada jam tangan laki-laki dan perempuan hampir sama, tidak ada masalah. Kalau itu dipakai juga oleh perempuan. Tapi memang itu dipakai oleh keduanya. Itu namanya bukan ciri khas. Tapi yang menjadi ciri khas, lalu laki-laki itu sengaja melakukan itu, dia terkena laknat. Ciri khas itu ya menjadi ciri khas sehingga orang melihat oh dia perempuan. Kalau tidak kemudian ditelusuri lebih lanjut,
Orang nggak tahu kalau dia laki-laki. Ada orang pakai rambut panjang sekali, ya, nggak ada jenggotnya, nggak ada kumisnya. Orang kalau lihat dari jauh, terkadang iki wedok ta lanang iki. Berarti dia sudah menyerupai wanita. Itu dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula wal mutarajjilati minan nisa. Perempuan-perempuan yang bertasyabbuh, yang menyerupai laki-laki. Baik dalam pakaiannya, sehingga kalau orang lihat itu lanang, ternyata disebut wedok. Awalnya orang melihat langsung menilai ini perempuan, ini laki. Itu berarti dia sudah menggunakan atribut yang memang khusus bagi laki-laki. Orang melihat langsung menilai, oh dia laki. Itu namanya mutarajjilat. Atau dari aspek dia sengaja berjalan seperti laki-laki, bersikap seperti laki-laki. Perempuan kemudian bergaya seperti laki-laki, itu harus diluruskan. Maka kita harus memberi nasihat, mengingatkan bahwa perilakumu ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Ini bisa mendatangkan laknat. Bolehkah kita langsung mengatakan ente dilaknat? Tidak boleh. Hati-hati. Ini kita sudah bahas. Bedakan antara melaknat secara umum dengan melaknat per orang. Jadi ingat, sekalipun hadis yang mengatakan Allah melaknat laki-laki menyerupai wanita, itu bukan berarti kita boleh dengan mudahnya kemudian menunjuk kamu dilaknat. Tidak. Kita boleh mengatakan perbuatanmu bisa mendatangkan laknat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, jadi ancaman-ancaman ini kita gunakan untuk menjadi bahan nasihat kita, bukan digunakan untuk melaknat orang. Jadi jadikan bahan nasihat. Hei, perbuatanmu ini mendatangkan laknat loh. Nabi menyatakan Allah melaknat, Rasulullah melaknat. Itu bahan nasihat. Jangan langsung kamu terlaknat. Karena beda melaknat orang langsung tunjuk hidungnya. Itu dengan ngomong secara umum itu berbeda. Lah kita berhati-hati jangan melaknat langsung tunjuk hidung. Kita ingatkan ya akhi, ya ukhti, jangan seperti perempuan. Ya. Dan kita ingatkan saudara kita, kan banyak itu sekarang di medsos ya, rejal seperti perempuan. Subhanallah, penggemarnya umumnya banyak. Penggemarnya perempuan banyak dari kita. Ngomong menghina, merendahkan, itu koyo bencong tapi di soft dilihat. Saya sering ingatkan di pengajian-pengajian, kita ini kalau asyik dengan satu acara perbuatan maksiat, jangan kemudian di belakang gini bicara AIU. Ya, ada kondangan isinya maksiat, joget-joget. Hadir sampai selesai dia. Hadir sampai selesai. Pulang itu kondangan maksiat toh. Loh, kau tahu ini saya di situ. Kamu pulang enggak? Duduk sampai terakhir ya, podo. Ya. Jangan bicara soal ini kondangan maksiat. Ya. Asyik nge-shot videonya, seneng joget-joget. Mari ngono, iki yo payu. Ya, akhir. Itu namanya kita tidak jujur. Ketika orang tidak senang, dia tinggalkan. Kalau dia tidak bisa memberi nasihat, dia tinggalkan. Jangan ikut ya, duduk seneng mesem menikmati hidangan, kemudian pulang. Ya. Itu satu hal yang tidak baik. Maka tasyabbuh mendatangkan laknat,
dan tasyabbuh ini terkait dengan hal-hal yang menjadi kekhususan masing-masing jenis kelamin itu. Maka di sini dikatakan annahu yahrum 'ala rijal an yatashabbahu bin nisa. Haram bagi laki-laki menyerupai wanita fil harakat, dalam gerak-gerik, walinil kalam, dalam cara berbicara. Dia kemudian menyerupakan dirinya dengan wanita, wazina, menggunakan perhiasan-perhiasannya wanita, wal libas, menggunakan pakaiannya, wa ghairi dzalik minal umuril khassa bihinna 'adatan aw tab'an. Jadi hal-hal yang menjadi ciri khasnya mereka itu tidak diperbolehkan baik secara adat maupun tabiat. Ya, kalau adatnya, kebiasaannya memang pakaian itu adalah pakaian wanita, ya jangan dipakai. Ya. Tapi kalau itu bukan menjadi ciri khasnya wanita, maka tidak ada masalah. Al-la'nu, saya lanjutkan sedikit. Al-la'nu fil hadis yadullu ala anna tashabbuha minal kabair. Laknat di dalam hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan tasyabbuh itu termasuk dosa besar. Dosa besar itu definisinya adalah dosa yang pelakunya mendapatkan laknat atau pelakunya mendapatkan sanksi di dunia. Itu pasti dosa besar. Wal hikmah min at-tahrim anna al-musyabbih wal mushabbiha kullu minhum yukhrij nafsahu 'anil fitrah wat tabi'ah allati wada'aha ahkamul hukama rabbul alamin. Hikmahnya apa? Karena laki-laki dan perempuan yang menyerupai lawan jenisnya, dia sedang mengeluarkan dirinya dari fitrah dan dia mengeluarkan dirinya dari tabiat yang Allah ciptakan di dalam dirinya. Allah sudah menciptakan dia sebagai laki-laki, dia seolah-olah berontak. Dia melawan tabiat dirinya. Padahal yang meletakkan tabiat, yang menciptakan dengan jenis masing-masing itu siapa? Ahkamul hakimin. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha bijak, yang maha bijaksana. Wa man arahu al-yawm min italati syu'uri rijal wa labsi ad-dhiq min al-albisa wa taqlid an-nisa fi zinatihinna wa ahdiyatihinna wa kalamihin. Ya, kemudian Syekh mengatakan apa yang kita lihat hari ini, laki-laki memanjangkan rambut-rambutnya, menggunakan pakaian-pakaian yang sempit, mengikuti perempuan dan lain sebagainya. Dan perempuan pun sebaliknya, ya, memotong pendek rambut-rambutnya dalam rangka mengikuti laki-laki dan seterusnya. Ini merupakan hal-hal yang keluar dari fitrah, ya, hal-hal yang keluar dari fitrah. Tadi disebutkan sedikit tentang memanjangkan rambut bagi laki-laki ini tidak haram secara mutlak. Yang haram itu ketika sudah keluar dari batas, ya. Ketika orang sudah mengatakan, oh ini perempuan. Tapi kalau dipanjangkan, karena Nabi SAW itu rambutnya sampai bahunya, ya. Tapi kalau sudah biasanya sampai sini, biasanya orang lihat itu perempuan. Demikian pula perempuan, sebagaimana fatwa oleh para ulama, diperbolehkan memotong pendek, memotong rambutnya, tapi tidak sampai seperti lanang. Usahakan masih tetap terlihat seperti seorang wanita. Dan semua itu diperbolehkan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengharmoniskan rumah tangga, bukan merubah rambutnya dalam rangka untuk menarik perhatian laki-laki yang bukan mahramnya. Ya. Itu diperbolehkan seseorang selama tidak melanggar aturan Allah. Perempuan kemudian dia menyemir rambutnya, nanti itu ada pembahasan khusus, ya. Laki-laki pun memperbaiki dirinya, tubuhnya, tapi semua dalam rangka mengharmoniskan keutuhan rumah tangga itu dianjurkan, diperbolehkan. Wallahu alam.
bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.